Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para pemirsa semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita ngaji online, membahas pada hadis-hadis yang terdapat pada kitab Lubabil Hadits karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu, bab yang ke-6. Al-babus sadisu kawi bab yang ke-6 iku fi fadilatil wudu, ing dalem nerangake perkara wudu. Kala ngendika sapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge tawaddoa kang wudu sapa man lis sholati krono kanggo salat, fa ahsana mongko bagusana sapa wong al wudu'a ing wudu, summa qoma nuli jumenengi sapa wong ila sholati maring salat, fa innahu mongko sak temene wong toman iku yahruju metu sapa man sapa wong min khoti adi saking keluputane, saking kesalahane man, kayomi waladatu, kayomi kaya dinane waladatu kang melahirake hu ing man sapa ummuhu ibune man atau ibune wong. Hadis yang pertama, Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang berwudu untuk melaksanakan sholat, maka supaya memperbaiki wudunya. Jadi wudu ini bagaimana supaya sah, harus berpedoman kepada syarat rukun wudu. Tidak sekedar basah, tapi basahnya wudu ya harus sesuai dengan tuntunan di dalam ilmu fikih. Antara syarat-syaratnya harus terpenuhi, rukun-rukunnya harus terpenuhi. Di antara batas-batas yang harus dibasuh dalam anggota, mulai wajah, batas wajah ini harus seluruh wajah, jangan hanya wudu ini wajah yang hanya di depan. Nah, batas wajah kalau menurut ilmu fikih yang sebelah kanan sebelah kiri sudah ada ya, batas wajah sebelah kanan telinga kanan, sebelah kiri telinga kiri, dan yang atas ini mulai tumbuh
tumbuhnya rambut di kepala, di batruk itu, kemudian bawah sampai di bagi orang yang memiliki jenggot ya sampai jenggotnya harus basah semuanya. Itu diantaranya wajah itu saja harus lengkap. Kemudian tangan sampai siku. Kadang-kadang pernah terjadi orang wudhu ini tidak begitu memperhatikan. Kadang-kadang mohon maaf ini seorang ibu yang memiliki baju lengannya ketat, ditarik ke atas tidak bisa naik sampai siku. Padahal harus dituntut wudhu. Wudhu batasnya kalau tangan harus sampai siku. Basuh tangan sampai siku. Ini siku padahal di atas ya ugel-ugelan itu. Bajunya harus ditarik ke atas sampai di atas siku. Nah, makanya hal-hal semacam itu harus dibersihkan. Banyak kalau terkait wudhu yang harus dibasuh, harus dibahas dikaitkan dengan ilmu fikih, ini luas sekali. Makanya dawuhan Nabi fa'asanal wudu'a, supaya membagusi wudhu itu bagus betul-betul wudhu yang secara sempurna ya, wudhu yang sempurna sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ketika di anggota tubuh kita masih terdapat kotoran najis, harus dibersihkan yang sebersih mungkin, harus bersih betul, sehingga ketika wudhu air semua bisa masuk ke dalam pori-pori anggota wudhu. Maka dawuhkan Nabi fa'asanal wudhu, bagusi wudhu orang itu. Kemudian tsumma qama ila shalah, setelah wudhu selesai kemudian melaksanakan sholat. Dawuhkan Nabi fa'inahu yakhruju min khati'ati, ketika orang itu melakukan seperti itu, diawali dengan wudhu yang bagus, yang sempurna, kemudian melaksanakan sholat, maka orang itu dinilai menjadikan Nabi yakhruju min khati'ati, keluar dari kekeliruan-kekeliruannya, kesalahan-kesalahannya. Yang kesalahan tadi keluar, bisa bersih, karena berkat orang wudhu bisa bersih. Gambarannya ketika Nabi kayaumi waladatu ummuhu, seperti anak yang baru lahir dari kandungan ibunya. Subhanallah, ini luar biasa. Maka terutama para santri harus selalu berusaha sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan ilmu fikihnya. Nah, dalam hal wudhu ini harus dilakukan dengan kaifiah yang benar, dengan cara yang benar. Wa qala dawuh sabukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge tawal doa kang wudhu sapa man li sholati, krana kanggo salat, wa shallalan salat sapa man kafaro, mongko nutupi sapa Allah Gusti Allah dzunubahu ing dosane man, yakuwi ma barang bainahu ing antarane wudu wa bainas sholati lan antarane sholat al-ukhra kang liya. Allati taliha kang ngiring-iringi apa sholat ha ing sholat liya. Ngendikane karo Kanjeng Nabi, barang siapa wudu yang wudunya tadi memang untuk melakukan sholat, kemudian seseorang melakukan sholat, dawuhkan Nabi kafarallahu dzunubahu, maka Allah akan menutupi dosa orang yang wudu kemudian melakukan sholat. Setelah wudu dilanjutkan untuk melakukan sholat, menutupi ma bainahu wa bainas sholat, ma bainahu wa bainas sholatil ukhra,
dari wudu kepada sholat, bahkan dari sholat kepada sholat yang lain. Rati taliha, yang mengiringi sholat, yang mengiringi sholat berikutnya. Maka sekali lagi terkait dengan wudu, ini mari kita upayakan wudu ini dengan wudu yang benar, wudu yang tertib, tidak sekedar fardunya wudu yang dilakukan, tapi kalau bisa ditambahi dengan kesunahan wudu, ya diawali membaca basmalah, tangannya disucikan dulu lebih bersih, kemudian berkumur, yang meresap air hidung dan seterusnya. Dalam kesunahan-kesunahan sudah ada. Wa qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge nama kang turu sapa man ngala wuduin ing atase wudu, dalam kondisi berwudu, fa atrakahu mongko metui hu ing man utawa wong mau apa al mautu kematian fi tilkal lailati ing dalam mengkono-mengkono bengi, bahwa mongko tawi man indallahi mungguwe Allah iku syahidun wong kang mati syahid. Ini fadilah daripada wudu luar biasa. Dawuhkan Nabi, barang siapa yang tidur dalam kondisi berwudu, artinya suci dari hadas, yang tidak hadas, misalkan bangun atau mau tidur jam 11 malam, sebelum tidur wudu dulu. Setelah wudu tidur, ketika orang terjadi mati, tidur kemudian kebablasan meninggal, bisa terjadi suatu saat orang itu terjadi sampai meninggal pada malam itu. Dawuhkan Nabi, fahuwa indallahi syahidun, maka orang yang tidur diawali dengan wudu itu menurut Allah bagian dari orang yang mati syahid. Ini maka harus ada latihan, membiasakan dan berupaya. Ketika kita bisa justru mudawamah, ya, mudawamatul wudu. Kalau hadas segera wudu. Tidak harus wudu itu untuk sholat. Jadi ketika kita hadas langsung wudu. Atau setidaknya ketika kita ke kamar kecil, buang air kecil, air besar, keluar dari kamar kecil, mau pergi, ya wudu dulu, sempatkan wudu. Setidaknya itu. Nah, kalau orang sudah bisa mudawamah, melanggengkan kesucian, subhanallah, luar biasa. Hadas, wudu, sehingga sehari ini bisa 10 kali setidaknya wudunya, atau bahkan setiap hadas wudu ya tidak terhitung banyaknya. Itu fadilahnya luar biasa. Maka ketika hadis itu dijelaskan fatrokahul mautu fil tilkal lailah, ketika terjadi kematian di malam hari, ya, itu kalau tidurnya malam. Kalau kebetulan tidur siang hari dan tidur siang itu juga diawali dengan wudu, nah, mati di siang hari itu pun sesuai dengan hadis ini, ya indallahi syahidun, bahwa indallahi syahidun, maka orang itu digolongkan syahid. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naimut tahiru, utawi wong kang turu kanthi suci, iku kaso imi kaya dene wong kang poso, alqa imi kang salat bengi. Ini hadis ini gambaran bagi orang yang membiasakan
tidur dalam kondisi suci. Naimut tohir, tidur dalam kondisi suci. Ini seperti orang puasa yang di malam harinya melakukan sholat. Nah, maka ini merupakan motivasi kepada kita semua. Mari biasakan setiap mau tidur justru diawali dengan wudu terlebih dahulu, sehingga kita masuk golongannya an-naimut tohir, orang yang tidur yang suci. Ini gambarannya seperti orang puasa yang tekun melakukan sholat malam. Padahal wong poso itu ya rasanya luwe, ngelak, ya, lapar itu lemas. Tapi kita telaten dengan mau tidur wudu terlebih dahulu. Nah, ini luar biasa. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge tawaddoa kang wudu sapa man ala tuhrin ing atase suci, kutiba mongko ditulis lahu kedue man apa asyru hasanatin 10 piro-piro kebagusan. Kan Nabi dawuh, barang siapa yang wudu dalam keadaan suci, belum hadas tapi wudu lagi, tawaddu ala tuhrin, wudu yang masih kondisi suci, belum hadas. Dawuh Nabi, kutiba lahu asyru hasanatin, maka akan dicatat bagi orang yang wudu dalam kondisi suci 10 kebaikan. Contohnya, misalkan ada santri yang tekun ketika Ramadan semacam ini dengan membaca Al-Quran, memperbanyak Al-Quran untuk dikhatamkan. Minimal saat Ramadan khatam sekali, atau mungkin 2 kali atau berapa kali, ya, sehingga baca Al-Quran terus, ya, waktunya agak longgar. Habis sholat duhur dilanjutkan Al-Quran sampai masuk waktu asar. Nah, ternyata dapat katakanlah 2 juz atau 3 juz. Nah, dengar azan asar, masih habis baca Al-Quran, belum hadas, belum batal. Kemudian mau sholat asar, wudu lagi. Nah, ini gambaran man tawaddoa ala tuhrin, orang yang wudu dalam kondisi masih suci. Maka ketika seperti itu, dawuhkan Nabi, kutiba lahu asyru hasanatin, akan dicatat merupakan memiliki 10 kebagusan, 10 kebaikan. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata, ora ana salat iku maujud liman ketuwe wong, la wudu'a kang ora wudu iku lahu ketuwe wong. Wala wudu'a lan ora ana wudu iku maujud liman ketuwe wong, lam yadkur kang ora nyebut sapa wong asmallahi alaihi, asmallah ing asmane Allah alaihi ngatasé wudu. Jadi tidak ada ibadah sholat bagi orang yang tidak wudu. Jadi sholat ini harus diawali dengan wudu. Ketika orang sholat tidak punya wudu, ya tidak sah sholatnya. Ketika orang sholat wudunya tidak benar, ya tidak sah sholatnya. Maka harus diawali dengan wudu yang benar, sesuai dengan tuntunan wudu, sesuai dengan syarat rukun wudu. Demikian juga tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah alaihi atas wudu. Jadi orang wudu itu
pasti akan menyebut asma Allah. Karena keperluan wudu itu mengikuti dawuh Allah. Maka ketika sudah niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatil aswari fardhulillahi ta'ala. Lillahi. Kata lillahi ta'ala. Jadi niat wudu itu semata-mata karena Allah. Maka orang sholat harus diawali wudu. Orang wudu mesti lillahi ta'ala. Dawuhkan Nabi seperti itu. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al wudu'u utawi wudu iku syatrul iman, separuh daripada iman. Ternyata wudu kelihatannya hanya membasahi wajah, tangan, tapi mengandung hikmah yang luar biasa, mengandung makna yang luar biasa. Maka belajar kita untuk senantiasa segala sesuatunya diawali dengan wudu, dikondisikan dengan menjaga wudu. Ketika hadas, ketika batal, wudu, segera wudu. Ini orang harus ada upaya, ada latihan. Tanpa latihan, ya rasanya berat. Mungkin kalau ketika musimnya dingin, mau nyentuh air, rasanya nggak enak. Nah, wudu itu termasuk satrul iman, ternyata separuh dari iman. Wa qala dawu sapa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu'i marratun. Sibghah itu bisa diartikan macam, bentuk atau karakter. Karakternya macamnya wudu itu marratun satu. Paman mongko sapa wong tawadu kang wudu sapa man marrata ini ing rong ambalan kana mongko ana iku lahu tetep keduwe man apa kiflani rong tikelan minal ajri saking ganjaran. Nah, pada dasarnya wudu itu cukup sekali. Tapi siapa yang wudu sampai marrotain, setidaknya 2 kali, diulangi lagi, maka dia akan mendapatkan juga lipatan daripada pahala. Waman lan utawi sapa wonge tawadhu kang wudu sapa man salasan kelawan 3 ambalan, bahwa mongko utawi man wong mau iku wuduul anbiya'i, kaya wudune para nabi min qabli saking sadurunge ingsun. Paling dikatakan Nabi, kalau orang itu wudu tidak hanya sekali, bahkan 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Ya, 3 kali wudu, hadas wudu. Ini digambarkan, dijelaskan oleh Nabi bahwa wuduul anbiya, wudune para nabi, min qabli sadurunge ingsun. Berarti nabi-nabi sadurunge Nabi Muhammad ini wudu banyak yang terus senantiasa berwudu. Wa qala lan dawu sapa an-nabi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu ora nrimo sapa Allahu Gusti Allah salat ahadikum ing salate salah siji sira kabeh ila ahdatsa nalikane hadas sapa hatukum hatta yatawaddoa, sehingga padha wudu sapa ahad. Nah, ini yang perlu diketahui. Dawuhkan Nabi ini, Allah tidak akan menerima sholat dari kamu semuanya ketika hadas. Jadi tidak boleh untuk main-main, orang kena sembrono. Ketika kita sedang hadas, ya harus wudu. Hadas sendiri terbagi menjadi 2, ada hadas asghar, ada hadas akbar. Ketika hadas asghar cukup dengan wudu. Bahkan kalau hadas itu hadas akbar tidak cukup wudu, harus dengan wudunya wudu besar. Berarti mandi seluruh tubuh, disucikan, ya, ramas dan seterusnya sampai suci seluruh tubuh,
baru ditambahi, dilengkapi, disempurnakan dengan wudu sebagai penghilang hadatul asghar. Wa qala lan dawuh sapa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al wudu utawi wudu, ngalal wudu ing atase wudu iku nurun, dadi cahaya, dadi pepadang, ngalan nurin ing atase pepadang. Jadi wudu ke wudu, dari wudu ke wudu itu akan ada athar, bisa membekas, bisa tampak nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka nanti ketika orang-orang itu ahli wudu, wakilah di dalam keterangan di kitab-kitab yang lain, athar wudu, bekas wudu itu akan kelihatan bercahaya di hadapan Allah. Nah, oleh karenanya di dunia pun ada yang berkata, orang yang suka wudu, wajahnya ini kelihatan wajah yang ceria, wajah yang bersinar. Nah, oleh karena itu monggo kita biasakan, mari untuk kegiatan, untuk ibadah semacam wudu itu, sekalipun tidak untuk ngaji, tidak untuk sholat, tapi lakukan wudu. Ketika hadas, kita wudu. Hadas juga segera wudu. Nah, dengan kondisi apapun, kita mengerjakan pekerjaan dalam kondisi suci, kita sedang bepergian dalam keadaan suci, kita sedang melaksanakan tugas dalam keadaan suci. Lebih-lebih para santri yang sedang tholabul ilmi, ketika mendengarkan penjelasan dari para ustadznya, para gurunya dalam kondisi suci, ini insya Allah akan sebagai lantaran wasilah dimudahkan untuk memperoleh ilmu. Mudah-mudahan hikmah daripada atau fadilah daripada wudhu ini bisa memotivasi kita semua, sehingga untuk kehidupan kita selalu diawali dengan wudhu, dan mudah-mudahan kita bisa dengan wudhu itu diselamatkan minat dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan di hari yang lain.